Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya dan pada hari ini, pada ibadah hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Petrus berjalan di atas air. Oke, kalau kita buka di firman Tuhan ya yang ada di kitab Matai atau Matius pasal ke-14 ayat ke-22 dimulai, di situ dituliskan bahwa judul perikop ini adalah Yesua berjalan di atas air. Tapi hari ini saya mau fokus pada Petrusnya yang berjalan di atas air. Oke. Saya akan bacakan mulai dari ayat ke-22. Dan segera Yesua mendesak murid-muridnya untuk naik ke atas perahu dan pergi mendahului dia ke seberang. Sementara dia akan menyuruh kerumunan orang itu pulang. Oke? Jadi naik ke perahu itu Tuhan Yesua ya yang mendesak murid-muridnya untuk naik perahu. Ayat 23. Dan setelah menyuruh kerumunan orang itu pulang, dia mendaki ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dan ketika menjelang malam, dia berada di sana seorang diri. Dan perahu itu sekarang berada di tengah-tengah danau, diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal ya, atau angin siklon, angin ribut ya. Namun pada giliran jaga keempat malam itu, Yesua pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau. Dan para murid itu ketika melihat dia sedang berjalan di atas danau, mereka menjadi cemas sambil berkata, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak oleh karena ketakutan. Namun segera Yesua bicara pada mereka dengan berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Dan sambil menanggapi, Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu di atas air." Dan dia berkata, "Datanglah." Dan segera turun dari perahu, Petrus berjalan di atas air untuk datang kepada Yesua. Ayat 30. Namun ketika melihat angin kencang itu, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak sambil berkata, "Tuhan, selamatkanlah aku." Ayat 31. Dan segera Yesua mengulurkan tangan, dia memegangnya dan berkata kepadanya, "Hai yang kurang iman, mengapa engkau bimbang?" Dan setelah mereka naik ke atas perahu, redalah angin itu. Dan mereka yang ada dalam perahu seraya datang, mereka menyembah Yesua sambil berkata, "Sesungguhnya engkau adalah putra Elohim." Oke, haleluya. Rekan-rekan semuanya, hari ini kita mau belajar dari kisah ini, kita akan fokus ya, ayat demi ayatnya. Dan hari ini saya mau menyampaikan pesan, kalau saya sudah pernah sampaikan juga sebelumnya, bahwa Tuhan Yesus itu yang menyuruh para murid-muridnya itu untuk masuk ke perahu ya. Jadi semua kejadian ini gara-gara siapa? Ya gara-gara Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia yang nyuruh murid-muridnya naik dalam perahu. Kita udah pernah bahas ya, itu artinya apa? Sekalipun Anda itu ada dalam keadaan yang parah, gara-gara Tuhan yang suruh. Misalnya, saya udah pernah bahas ya, pelayanan. Kenapa Pak? Ini kan pelayanan kan Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh aku masuk pelayanan. Kok ada angin ribut juga? Ada angin siklon juga? Ya teman-teman, bukan berarti kalau Tuhan yang suruh, berarti gak ada badai. Ya, justru kadangkala ada badai. Tapi bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk mengajari kita sesuatu. Dibuktikan dengan apa? Pada waktu Tuhan Yesua dan Simon Petrus naik ke atas perahu, masuk ke dalam perahu, maka angin ributnya langsung reda ya. Jadi angin ribut itu ada untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Ada suatu rencana Tuhan yang terjadi lewat angin ribut itu. Jadi angin ribut itu bukan untuk menghancurkan para murid atau Simon Petrus, tapi untuk memberikan pengalaman. Dan semuanya ini ada dalam kendali Tuhan ya. Jadi Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Kalaupun ada angin ribut, itu bukan kecelakaan ya. Itu bukan sesuatu untuk menghancurkan kita, melainkan sesuatu untuk memberikan kesempatan Tuhan menyatakan kuasanya. Oke, berikutnya ayat ke-25. Kita lihat ayat ke-25 ya. Dikatakan, namun pada giliran jaga keempat malam itu, Yesua pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau. Nah rekan-rekan, ini keadaannya, kondisinya pada waktu itu adalah para murid di atas perahu, para murid di dalam perahu, dan mereka terkena suatu badai ya teman-teman ya. Dan Tuhan Yesua nggak datang kepada mereka, dia lagi sibuk berdoa ya, lagi sibuk berdoa.
Dan dia fokus berdoa sampai jam jaga keempat ya. Nah teman-teman, jam jaga keempat itu kapan? Kapan jam jaga keempat? Jam jaga keempat adalah mulai dari jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Itu adalah jam jaga. Dan kalau kita ngomong jam jaga, ini bukan dari Torah ya. Jam jaga ini merujuk pada jam jaganya para prajurit Romawi. Nah, jam jaga yang keempat itu adalah jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Nah, kalau Anda tahu teman-teman, ini berarti apa? Ini berarti hampir the break of dawn ya. Oke, berarti ini adalah hampir matahari terbit ya. Jam 3 sampai jam 6 pagi ya. Nah, rekan-rekan, kalau Anda tinggal di daerah saya ini tempat saya tinggal teman-teman, jam 3 pagi atau lebih tepatnya setengah 3 pagi, itu udah mulai burung-burung berkicau. Jadi burung berkicau di rumah saya ini, ya karena ini jauh dari kota ya, jam setengah 3 pagi. Dan teman-teman, lucunya, jam 3 pagi kalau saya boleh bilang, ini adalah tempat saat ya, di mana paling gelap ya. Jadi memang sebelum matahari terbit itu memang paling gelap. Paling gelapnya keadaan itu adalah sebelum matahari terbit ya. Jadi jam 3 sampai jam 6 itu adalah saat di mana keadaan itu paling gelap. Jadi hari ini teman-teman kita belajar bahwa kadangkala pada waktu kita dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam tantangan, ya Tuhan sepertinya nggak berbuat apa-apa. Sampai tiba-tiba di saat semuanya itu terasa paling gelap, pada momen di mana semuanya terasa paling gelap, tiba-tiba dia datang, ya tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus datang di tengah-tengah badai sikal ya, di tengah-tengah badai siklon dia datang. Jadi teman-teman, kalau Anda yang saat ini sedang sakit misalnya, di tengah-tengah sakit Anda yang paling puncak, di mana Anda merasa sangat amat sakit, tiba-tiba Tuhan Yesus akan datang di tengah-tengah sakitnya Anda, ya di tengah-tengah sakitnya Anda, dia akan datang. Kalau saat ini Anda sedang bergumul soal ekonomi keluarga Anda ya, soal keuangan Anda, pada saat yang paling parah, pada saat dimana Anda benar-benar nggak ada duit lagi, bahkan mungkin para penagih hutang udah mulai datang teman-teman ya. Pada saat itulah Tuhan Yesus akan datang di tengah-tengah badai Anda. Dia akan datang saat semuanya terasa paling gelap. Disitulah dia akan datang. Oke, lanjut lagi teman-teman, saya lanjutkan lagi. Ayat ke-26, dan para murid itu ketika melihat dia sedang berjalan ke danau, mereka menjadi cemas sambil berkata, itu hantu, ya. Dan mereka berteriak-teriak oleh karena ketakutan. Nah teman-teman, kalau saya, ya, ini sekarang ngomongnya hipotesa aja ya. Kalau saya melihat ada tiba-tiba ada Tuhan saya datang mendekat pada waktu keadaan itu gelap banget, maka saya akan berkata, yeay, ya, Tuhan datang, ya. Tapi kenapa kok para murid ini malah ketakutan, dikira hantu? Teman-teman, seringkali pada waktu pertolongan Tuhan datang, kita malah curiga. Kenapa? Saya nggak bisa jawab kenapa, tapi dugaan saya seringkali adalah karena latar belakang budaya dan pendidikan kita. Ya, seringkali kalau kita misalnya aja ya, pada waktu kita dalam kesulitan ekonomi, tiba-tiba ada yang nawarin, nih gua kasih lo proyek bagus nih. Seringkali kita apa? Takut. Karena apa teman-teman? Mungkin latar belakang kita, pengalaman kita melihat bahwa kalau ada pertolongan, hati-hati loh. Mungkin jebakan, ya. Ada kesempatan, hati-hati loh. Mungkin ini tipuan, ya. Jadi kita seringkali takut. Nah teman-teman, oleh karena itulah pentingnya untuk kita dekat dengan Tuhan dan berdoa. Kenapa? Karena pada saat seperti itulah di mana kita penuh ketakutan, hati kita nggak bisa lagi memutuskan. Seringkali kita apa? Takut. Jadi kita nggak memutuskan apa-apa. Padahal tidak memutuskan adalah sebuah keputusan teman-teman. Dan seringkali keputusan yang kita ambil pada waktu kita takut, seringkali itu adalah keputusan yang salah. Ya, seringkali itu salah. Oleh karena itu pentingnya kita berdoa pada waktu kita nggak perlu berdoa. Itu penting kita berdoa. Ya, jadi ibaratnya kayak asuransi teman-teman ya. Kita seringkali dengan orang ngomongnya apa? Kalau beli asuransi itu kalau udah butuh, udah sakit, buru-buru lu beli asuransi ya. Padahal teman-teman, yang paling tepat adalah beli asuransi pada waktu kita belum butuh. Bayar premi pada waktu kita belum butuh. Sehingga pada waktu kita butuh, kita pasti bisa klaim ya. Sama dengan doa. Siapkan iman kita pada waktu kita nggak butuh iman. Sehingga pada waktu kita butuh iman, kita harus siap. Oke, saya lanjutkan lagi. Ayat 27. Namun segera Yesus bicara kepada mereka dengan berkata, tenanglah, inilah aku, jangan takut ya.
Nah teman-teman, ini pentingnya kita belajar akar Ibrani ya teman-teman ya. Biarpun ini kitab Matai atau kitab Matius, ini Injil ya, yang secara konvensional dikatakan ditulis dalam bahasa Yunani ya, tetapi teman-teman, ini indahnya ya firman Tuhan. Kita percaya 66 kitab perjanjian lama bersambung terus ke perjanjian baru, satu kesatuan ya. Kalau Anda bisa paham ini teman-teman, kalau Anda ingat di kitab Keluaran, pada waktu Tuhan mau membebaskan umatnya keluar dari Mesir, dia berkata apa kepada Musa? Katakan, Asher, aku ada yang aku ada ya. Artinya apa teman-teman? Saya sudah pernah bahas juga. Artinya Bapak Yahweh berkata ya, Bapak Yahweh berkata, aku ada loh. Bukannya aku gak ada, aku ada. Nah di sini rekan-rekan, kembali Tuhan Yesus berkata, pada saat ini dia berkata apa? Ya, dia berkata tenanglah. Lalu Tuhan Yesus berkata, dia berkata tenanglah. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Ya, teman-teman, inilah aku kata Tuhan ya. Ya, jadi ini merujuk kembali, ini adalah pengakuan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Yahweh. Makanya Tuhan kita itu, Bapa Surgawi kita bernama Yahweh. Kenapa? Karena ini nyambung perjanjian lama ke perjanjian baru. Kita tidak menyembah Tuhan yang berbeda di perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita menyembah Tuhan yang sama. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Dia berkata, aku Yahweh. Ingat gak? Dulu bangsa Israel waktu mau keluar dari Mesir, aku berkata apa? Asher, aku ada yang aku ada. Pada waktu para murid sekarang dalam perahu dan mereka kesulitan, kesusahan, Tuhan Yesus berkata, tenanglah. Ya, Tuhan Yesus berkata apa? Shalom. Lalu dia berkata apa? Lalu dia berkata, Asher, aku ada, ini aku ya. Kalau kata di perjanjian baru di kitab Wahyu, aku ada yang aku ada ya. Aku ada gitu ya. Inilah aku. I am ya. Kalau bahasa Inggrisnya I am ya. I am dan I am. Tuhan Yesus berkata, I am, tenang ya. Shalom. I am ya. Ini kalau film ninja teman-teman ya. Ya kalau ninja muncul misalkan dia berkata gitu teman-teman ya. Aku ada gitu ya. Sanjo gitu ya. Ore Sanjo gitu ya. Aku hadir gitu ya. Nah teman-teman, Tuhan Yesus berkata, tenang ya. Shalom. Aku ada. Tuhan Yesus berkata, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Yahweh. Yang dulu pernah berkata juga, aku ada yang aku ada. Dan nanti dari zaman kitab Wahyu, dia juga berkata yang sama lagi ya. Yaitu apa? Aku ada yang aku ada. Dan pada para murid, dia berkata, tenang ya, shalom. Aku ada. Dan kepada Anda dan saya hari ini, Tuhan Yesus juga berkata, aku ada. Artinya apa? Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Yahweh ya. Dia adalah Yahweh, dia berkata, aku ada. Ingat teman-teman, dia berkata, aku ada. Dan Tuhan memperkenalkan dirinya dengan perkataan apa? Dengan nama Yahweh ya. Dengan berkata, aku ada yang aku ada. Jadi rekan-rekan, kalau hari ini pun Anda punya pergumulan, Anda punya masalah, mungkin pandemi ini mengkhawatirkan Anda. Bagaimana keuangan kita? Bagaimana nanti kesehatan kita? Gimana kalau kita kena? Teman-teman, saya tahu sampai dengan hari ini, per hari ini, belum ada obat untuk menangani COVID-19. Belum ada ya. Bahkan vaksin pun itu masih coba-coba lah istilahnya teman-teman ya. Betul dicoba secara medis, sudah memenuhi persyaratan medis. Tapi belum definitif, ini loh obatnya, belum ada. Sampai hari ini belum ada obat COVID-19. Tetapi rekan-rekan, kita percaya satu hal. Kita percaya pada pimpinan Tuhan, pada perlindungan Tuhan. Kalau dia berkata, aku ada, artinya dia berkata apa? Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang menciptakan saya dan Anda. Dia sanggup untuk memelihara saya dan Anda. Ada amin? Oke, haleluya. Saya lanjutkan ya. Ayat ke-28. Dan sambil menanggapi, jadi cuma satu yang menanggapi perkataan Tuhan Yesus. Yaitu siapa? Simon Petrus ya. Petrus berkata kepadanya, Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu di atas air. Ya. Karena Petrus tahu apa? Dia ini di perahu dan perahunya udah terombang ambing, udah hampir tenggelam. Jadi sama-sama aja. Kalau dia keluar berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, itu mendingan daripada dia cuma ada dalam kapal. Kalau kapal tenggelam, habis dia. Itu menurut Simon Petrus. Oleh karena itu dia berani ambil resiko. Gue mending keluar deh bersama dengan Tuhan. Karena gue tahu kalau gue bersama dengan Yesus, gue lebih aman daripada kalau gue ada dalam perahu. Jadi teman-teman, ini yang luar biasa ya. Simon Petrus mau mengambil resiko. Dia mau melangkahkan 2 kaki di atas air. Ya, karena dia tahu bersama dengan Tuhan Yesus, dia pasti akan menerima mujizat. Ya, pasti ada hal aneh terjadi kalau bersama dengan Tuhan Yesus. Dan 29 berkata, ayat 29,
Dan Yesua berkata, datanglah. Dan segeralah turun dari perahu. Petrus berjalan di atas air untuk datang kepada Yesua. Ya, dia tetap teman-teman dalam keadaan genting sekalipun, kadang-kadang parah, gelap banget, tetap Tuhan itu nggak pergerakan oleh apa? Air mata Anda. Ya, banyak orang merasa Tuhan tergerak dengan air mata. Banyak juga yang merasa Tuhan tergerak dengan ancaman kita. Ya, udah nggak usah buka Alkitab lagi, percuma. Ya, pernah saya merasakan beberapa kali ada orang yang ngomong seperti itu. Udahlah Pak, gue udah gak masuk Alkitab lagi, gue buang Alkitab gue. Ya, Tuhan gak akan bilang, weh tepuk tangan, hebat, buang Alkitab. Tuhan gak akan bilang seperti itu. Ya, tapi Tuhan tetap tergerak dengan apa? Dengan iman. Ya. Lalu apa yang terjadi? Petrus berjalan di atas air untuk datang kepada Yesua. Dikatakan Petrus berjalan di atas air untuk datang kepada Yesua. Ya, kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesua, maka hal yang paling mustahil sekalipun akan mulai terjadi. Ya, mulai terjadi. Nah, ini yang lucu teman-teman, ayat 30. Namun ketika melihat angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia sambil berkata, Tuhan, selamatkanlah aku. Oke, teman-teman, sekarang kita ngomong logika yuk. Kita ngomong logika. Pernah ada orang yang berkata, iya Pak, Petrus itu mulai ketakutan. Kenapa? Karena dia mulai merasakan anginnya kencang, Pak. Jadi, oke rekan-rekan, saya ulangi lagi, recap lagi. Jadi, orang yang panik itu nggak pakai logika. Logikanya, teman-teman ya, walaupun harinya siang bolong dan tanpa badai, sama aja. Petrus logikanya nggak mungkin berjalan di atas air. Ya, karena yang membuat dia bisa di atas air bukanlah ilmu fisika ya atau hukum fisika, melainkan kuasa Tuhan. Jadi kalau karena kuasa Tuhan dia berjalan di atas air, harusnya walaupun badai, angin kencang, angin dingin, ya atau apapun juga, sama aja dia tetap bisa di atas air. Kenapa? Karena yang membuat dia bisa jalan di atas air bukanlah ilmu fisika, melainkan kuasa Tuhan. Ya, makanya di sini Tuhan Yesus berkata apa? Ya, kenapa kamu kurang beriman? Ya kan dia berkata apa Tuhan Yesus? Ya, jadi Petrus ayat 30 berkata, Tuhan selamatkanlah aku. Itu benar teman-teman ya. Dalam keadaan kita perlu pertolongan, mintalah tolong kepada Tuhan ya, jangan pada yang lain. Ayat 30, dan segera Yesua mengulurkan tangan. Dia memegangnya dan berkata kepadanya, hai yang kurang iman, mengapa kamu bimbang? Ya, jadi udah tepat banget ya. Tuhan Yesua mengejar langsung ke inti masalahnya. Inti masalahnya adalah apa? Bimbang. Bimbang itu inti masalahnya ya. Bukan badainya, bukan apa-apa, tapi bimbangnya. Ya. Lalu ayat 32. Setelah mereka naik ke perahu, redalah angin itu. Ya, jadi kita tahu bahwa angin ini ada karena apa? To serve a purpose. Ada tujuannya. Yaitu apa? Memberikan Petrus pengalaman yang luar biasa. Itu aja teman-teman. Jadi rekan-rekan, hari ini pun kalau Anda merasa pada hari ini ada badai dalam hidup Anda, ya. Lalu Anda juga merasa awalnya ada pertolongan Tuhan nih. Tapi kalau tiba-tiba semua berubah lagi, tenang ya, tenang. Tetap jangan bimbang. Beriman. Karena Tuhan sedang membawa Anda untuk jalan di atas air, ya. Kuasa Tuhan akan segera dinyatakan dalam hidup Anda, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua, ya. Dalam hidup kita semua, kuasa Tuhan akan segera dinyatakan. Jadi hari ini doa saya buat Anda semuanya, buat kita semuanya, jangan bimbang. Di era seperti ini, dari dulu juga kita udah hidup karena iman. Saat ini pun teman-teman, walaupun anginnya kuat, anginnya kencang, walaupun gelap sekali, tetap kita jangan bimbang. Berharap kepada Tuhan Yesua, karena Dia berkata, Aku ada, ya, Aku ada, ya. Rekan-rekan, berpegang pada Tuhan, Ehyeh Asher Ehyeh, ya. Ingat, Dia adalah Yahweh yang berkata, Aku ada. Jadi ingat, kalau bangsa Israel pun bisa dibebaskan dengan luar biasa, Dia juga akan membebaskan saya dan Anda dengan cara yang luar biasa pula. Ya, I believe in miracle because I believe in God. Ya, kita percaya pada mujizat karena kita percaya kepada Bapa Yahweh, Besar Yeshua HaMashiach Berruach HaKodesh. Kita percaya, kita katakan, haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.